sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu, mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa penanganan masalah kelistrikan di lokasi bencana di Pulau Sumatera tak secepat yang diharapkan. Pasalnya ada sejumlah kendala yang ditemui di lapangan sehingga penanganan masih membutuhkan waktu. Dalam keterangannya di Medan, Sumatera Utara, Sabtu 13 Desember, Prabowo sendiri berharap agar masalah kelistrikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar bisa selesai dalam 1 pekan ke depan. Meski begitu, Prabowo meminta masyarakat untuk tak menaruh harapan tinggi karena adanya beragam kendala kondisi geografis. Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah akan menertibkan soal pembalakan liar yang diduga ikut jadi penyebab banjir bandang Sumatera. Sementara itu terkait dengan pengungsi, Prabowo menyebut sudah ditangani dengan baik meski ada keterlambatan pengiriman bantuan akibat faktor alam. Untuk diketahui, Prabowo kembali berkeliling ke sejumlah titik bencana sejak Jumat 12 Desember hingga Sabtu 13 Desember. Pada Jumat kemarin, Prabowo mengunjungi wilayah Aceh Tamiang, Takengon, dan Bener Meriah. Kemudian pada Sabtu hari ini, Prabowo mendatangi Langkat, Sumatera Utara. Kedatangan Prabowo ke Langkat mendapat sambutan antusias dari pengungsi setempat. Sempat ada momen menarik saat Presiden mendatangi seorang bocah yang sakit di dalam posko. Prabowo tampak mengompres bocah lelaki tersebut menggunakan handuk kecil sembari mengecek suhu menggunakan telapak tangan. Ia pun menegaskan bahwa akan terus memantau upaya penanganan bencana dan tak akan meninggalkan masyarakat sendirian. Saya kemarin dari Takengon, Bener Meriah, Tamiang, saya ke Tamiang, sudah tembus saya kira dari sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka. Ya pasti masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu, mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih. Kita kan justru saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Mitigasi Nataru, Pak. Mitigasi Ya, kita rencanakan dengan baik semuanya. Ya. Per hari ini, dari data kami 996 jiwa korban meninggal dunia secara umum. Hari ini rekapitulasi 3 provinsi menunjukkan angka 1006 jiwa. Jumlah korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini mencapai 1006 jiwa per Sabtu 13 Desember pukul 5 sore. Sempat terjadi dinamika data korban karena adanya temuan beberapa jenazah yang hanyut dari pemakaman. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan pencocokan data korban bencana dilakukan dengan mengacu pada catatan sipil. Setelah dilakukan pencocokan data catatan sipil, terdapat data jasad korban yang sudah dikebumikan sebelum bencana. Alhasil ada pengurangan data pada jumlah korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor. Wilayah Aceh jadi yang paling banyak korban jiwa akibat banjir dan longsor, yaitu 415 jiwa.
Untuk wilayah Sumatera Utara ada 349 orang meninggal dan Sumbar 242 jiwa. Sementara itu korban hilang di 3 provinsi mencapai 217 orang. Jumlah tersebut juga mengalami penurunan dari Jumat 12 Desember yang sempat mencapai 226 orang. Sementara itu untuk jumlah pengungsi juga berkurang dari semula 884.000 lebih orang, kini menjadi 654.000 lebih jiwa. Kondisi ini dipengaruhi surutnya air di sejumlah daerah sehingga warga bisa kembali ke rumah masing-masing. Seperti saya sampaikan kemarin, saat ini proses identifikasi dan pencocokan identitas saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana itu sudah mulai dilakukan dengan mengacu kepada catatan sipil. Sehingga proses identifikasi ini memberikan data baru. Ada beberapa korban yang sudah dinyatakan meninggal sebelum bencana banjir. Kenapa? Karena bencana banjir ini tidak hanya berdampak di kawasan pemukiman, tetapi juga berdampak salah satunya di lokasi-lokasi pemakaman. Jadi ada jasad-jasad yang kemudian ditemukan setelah dilakukan identifikasi dan pencocokan identitas by name, by address. Ada beberapa korban yang sudah dikebumikan sebelum bencana terjadi. Ini kemudian kita keluarkan dari data sehingga dari pencatatan kita ada pengurangan jumlah korban jiwa setelah pencocokan identitas tadi di level kecamatan dilakukan. Ini akan terus disesuaikan sehingga kita akan memutakhirkan terus data ini untuk memberikan data detail by name by address nantinya terkait dengan aspek-aspek yang akan disampaikan pasca bencana yang berkaitan dengan nanti pemulihan Huntara, Huntap, dan lain-lain. Untuk data korban meninggal per hari ini, dari data kami 996 jiwa korban meninggal dunia secara umum. Hari ini rekapitulasi 3 provinsi menunjukkan angka 1006 jiwa. Perubahan ini terjadi di Aceh dari 411 ke 415 jiwa korban meninggal dunia. Kemudian Sumatera Utara dari 343 menjadi 349 dan Sumatera Barat dari 241 ke 242. Di antara jumlah tadi di setiap provinsi, ini dinamika angka statistiknya ada yang berbeda. Data detail kami tampilkan di layar. Ini ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Jadi keterangan untuk yang berkurang ini seperti tadi kami sampaikan, setelah dilakukan verifikasi data dengan menggunakan berbasis pada data Dukcapil dan juga kemudian identifikasi dari jasad korban, ada beberapa korban yang merupakan atau sudah meninggal tetapi dikebumikan di daerah pemakaman yang kemudian terdampak banjir longsor. Ini sudah kita identifikasi dan kita keluarkan dari data korban banjir dan longsor. Jadi sekali lagi untuk korban jiwa meninggal dunia secara total 3 provinsi dari 995 jiwa per hari kemarin, saat ini 106 jiwa. Untuk korban hilang, catatan nama di kami dari 226 kemarin 12 Desember, saat ini 217.
nama yang masih dalam pencarian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.